Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 14 April 2026 Selasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hadir ke hadirat Tuhan pada hari ini, mengundang agar Engkau hadir bersama kami. Roh Kudus-Mu memimpin pikiran kami untuk mengerti renungan dan firman yang kami akan bacakan sebentar nanti. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, Menjadi Adventis Pintu Terbuka, bahagian kedua. Ayat inti, kepada malaikat jemaat di Philadelphia, tulislah, inilah kata-kata daripada Dia yang suci dan sejati dan yang memegang kunci milik Daud. Apabila Dia membuka pintu, tiada siapa yang dapat menutupnya. Dan apabila Dia menutupnya, tiada siapa yang dapat membukanya. Wahyu 3 ayat 7. Salah satu daripada peristiwa paling penting dalam sejarah gereja Seventh-day Adventist ialah peralihan dari kepercayaan pintu tertutup kepada pintu terbuka. Pada awal tahun 1850-an, sebelum kita meneliti pendirian baru ini, kita perlu merumuskan pelbagai makna yang mereka fahami daripada kepercayaan lama itu. Menjelang akhir 1840-an, frasa pintu tertutup membawa sekurang-kurangnya 3 makna dalam pemikiran mereka. Yang pertama, bahwa masa percobaan telah berakhir pada 22 Oktober 1844. Kedua, bahwa nubuat telah digenapi pada tarikh tersebut. Dan ketiga, bahwa misi penginjilan mereka selepas waktu itu dihadkan hanya kepada mereka yang telah menjadi pengikut Millerite. Sebahagian besar perbincangan mengenai topik ini tertumpu pada perkara 1 dan 3, tetapi perkara kedua adalah sama penting. Apabila James White merujuk kepada para Sabbatarian sebagai umat hari ke-7 pintu tertutup, beliau merujuk kepada 2 doktrin utama mereka, Sabat dan pemahaman mereka bahwa nubuat benar-benar telah digenapi pada tahun 1844 pada akhir 2300 hari. Mereka tidak pernah mengubah pemahaman mereka mengenai makna yang kedua. Namun, seperti yang kita perhatikan sebelum ini, penggenapan nubuat itu jelas bukanlah kedatangan kedua. Oleh itu, masa percobaan belum ditutup. Akibatnya, mereka akhirnya menyadari kesilapan mereka pada perkara pertama dan meninggalkan tafsiran tentang pintu tertutup itu. Kesimpulan itu membawa mereka kepada perubahan dalam perkara ketiga. Bermula dengan penglihatan Ellen White pada bulan November 1848 mengenai message Advent yang akan tersebar ke seluruh dunia seperti aliran cahaya. Persepsi tentang pintu terbuka untuk misi kepada dunia secara beransur-ansur muncul dalam kalangan para pengikut yang sedang berjuang. Mereka mula melihat dengan lebih jelas bahwa mereka mempunyai message akhir zaman untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk bekas pengikut Millerite. Seperti yang Ellen White katakan pada bulan Mac 1849, saya diperlihatkan bahwa masa untuk perintah-perintah Tuhan bersinar dengan segala kepentingannya adalah ketika pintu dibuka di tempat yang maha kudus, di tempat kudus surgawi di mana tabut itu berada. Pada tahun 1844, menurut pandangan ini, Yesus bangkit dan menutup pintu tempat kudus dan membuka pintu tempat yang maha kudus. Saya melihat bahwa Yesus telah menutup pintu tempat kudus dan tidak seorang pun dapat membukanya.
dan bahwa Dia telah membuka pintu ke tempat yang Maha Kudus dan tiada seorang pun dapat menutupnya. Dengan pembukaan itu, datanglah pemahaman tentang message baru mengenai Sabat dan topik-topik nubuat yang berkaitan, yang akhirnya mendorong para Sabbatarian untuk menyebarkan message mereka ke seluruh pelosok dunia. Dari segi misi, Adventisme tidak akan pernah sama lagi. Ia menghadapi misi pintu terbuka dengan satu message yang dunia perlu dengar sebelum kedatangan Yesus di awan-awan. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.